Mau kemana? Aji, ini aku mau daftar vaksin. Oh iya Ji, aku ikut vaksin. Enggak, Fit. Emang anak usia kita sudah bisa divaksin. Bisa Ji, Aman gak buat kita, Fit? aman Ji, kan kemarin Bu Guru sudah menjelaskan saat pengumuman. Kalau masih ragu, yuk kita simak penjelasan Bu Dokter. Halo, saya Dr. Renata dari Halo Dokter. Nah, sekarang lanjut ke topik pembahasan. Pertama-tama, kamu perlu tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan vaksin? Vaksin adalah zat yang berfungsi untuk memicu pembentukan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Zat yang dimaksud di sini adalah virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan, maupun partikel virus yang diambil melalui hasil olahan genetika. Nah, vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Pada kasus COVID-19, zat di dalam vaksin yang akan disuntikkan ke tubuh manusia adalah virus corona penyebab COVID-19 yang telah dilemahkan atau dibuat inaktif. Tujuannya adalah untuk imunisasi. Loh, kok jadi imunisasi? Nah, mungkin sebagian orang masih belum paham nih arti dari imunisasi. Imunisasi adalah proses pembentukan imunitas atau kekebalan tubuh yang umumnya terjadi setelah pemberian vaksin. Sehingga saat tubuh terpapar suatu virus atau bakteri penyebab penyakit, tubuh sudah tahu cara melawannya. Nah, pada kasus COVID-19 ini, karena sudah dilakukan vaksinasi, yang artinya hasil olahan genetika dari virus corona sudah dimasukkan ke tubuh manusia, maka proses imunisasi ini akan bisa terjadi, sehingga kekebalan tubuh atau antibodi sudah mempelajari dan tahu cara melawan virus corona penyebab COVID-19 ini. Dengan demikian, diharapkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh sudah bisa melindungi tubuh dari virus corona penyebab COVID-19, sehingga sekalipun tetap terinfeksi, tubuh mampu melawannya dan tidak perlu jatuh dalam kondisi infeksi berat yang mengancam nyawa. Sekarang kita bahas topik utamanya ya, yaitu vaksin COVID-19 Sinovac. Vaksin COVID-19 Sinovac mulai masuk ke Indonesia pada tanggal 6 Desember 2020. Berdasarkan hasil uji klinis sementara untuk vaksin Sinovac di Indonesia dan tinjauan uji klinis dari negara lain, Badan POM secara resmi menyatakan bahwa vaksin ini halal dan aman untuk digunakan. Berdasarkan ketentuan WHO, hasil efikasi atau khasiat dan keamanan vaksin Sinovac juga telah sesuai, yaitu di atas 50%. Nah, menurut hasil uji coba, vaksin Sinovac ini aman dan mampu menurunkan risiko penyakit COVID-19 hingga 65,3% dengan persentase tingkat keparahan efek sampingnya hanya 0,1-1%, sehingga dapat dianggap nggak berbahaya dan segera bisa pulih kembali. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kalau vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin hasil olahan genetika dari virus, dalam hal ini virus yang telah dimatikan atau dibuat inaktif, jadi vaksin COVID-19 buatan Sinovac ini mengandung virus yang sudah dimatikan dan tidak lagi mengandung virus hidup sama sekali, sehingga nggak bisa lagi menginfeksi penderita. Selain itu, vaksin COVID-19 Sinovac ini juga mengandung aluminium hidroksida yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vaksin. Jadi desas-desus yang beredar tentang vaksin ini mengandung boraks, formalin, atau merkuri itu nggak benar ya. Terus, apa aja manfaat vaksin ini? Yang pertama, menurunkan risiko penularan, kasus perburukan hingga angka kematian akibat COVID-19. Jadi, vaksin COVID-19 ini bisa memicu pembentukan antibodi yang bisa melawan virus corona. Meski begitu, vaksin COVID-19 maupun vaksin untuk penyakit lainnya nggak ada yang bisa 100% mencegah penularan. Makanya meskipun sudah divaksin, kamu tetap perlu menjalankan protokol kesehatan untuk semakin menurunkan risiko penularan tersebut. Kalau nggak bisa 100% mencegah penularan, ngapain divaksin kalau gitu? Ingat yang tadi saya sebutin soal manfaatnya. Selain menurunkan risiko penularan, vaksin juga bisa menurunkan kasus perburukan dan angka kematian akibat COVID-19. Jadi, sekalipun kamu terinfeksi virus corona, vaksin bisa membantu kamu terhindar dari gejala yang berat dan komplikasi yang berakibat fatal. Oke, selain itu, vaksin juga bisa mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok dalam masyarakat. Dengan syarat minimal 70% penduduk Indonesia sudah divaksin.
Nah, hingga video ini dibuat, vaksin COVID-19 dari pemerintah memang masih diberikan untuk kalangan terbatas dan direncanakan untuk diberikan secara bertahap. Jadi, kalau nanti sudah tiba giliran kamu untuk divaksin, nggak perlu ragu lagi ya untuk menerima vaksin. Nantinya jika herd immunity sudah terbentuk dan kasus COVID-19 mulai menurun, diharapkan kita bisa kembali memulihkan kegiatan ekonomi dan sosial yang berdampak oleh pandemi. Sudah banyak kan bisnis yang merugi bahkan sampai tutup gara-gara pandemi? Makanya dengan vaksin dan protokol kesehatan yang dilakukan secara disiplin, diharapkan nantinya kondisi ekonomi dan sosial bisa segera membaik. Nah, itu serba-serbi vaksin COVID-19 yang perlu kamu ketahui. Panjang juga ya penjelasannya. Oke deh, sekian yang bisa saya sampaikan kali ini. Gitu Ji, sekarang kamu paham kan? Oh gitu, ya udah ayo kita divaksin demi mencegah penyebaran COVID-19. Mari bersama kita cegah penyebaran COVID-19 di kalangan sekolah dasar dengan cara divaksin. Sekolah dasar hebat, kita semua luar biasa. Harapan untuk ke depan dalam vaksin usia 6 sampai 11 tahunnya itu kami mengharapkan agar masyarakat, agar anak-anak sehat, tidak terjangkit oleh virus-virus varian baru atau apapun lah tujuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Budi Bahtiar, Kepala Puskesmas Cikalong Kulon. Hari ini saya mau menginformasikan bahwa sasaran vaksin untuk masyarakat umum, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur, khususnya Kecamatan Cikalong Kulon sudah mencapai 70%. Artinya sudah mencapai target yang dicanangkan oleh pemerintah. Maka dari itu hari ini kita ada tugas lagi tambahan untuk mensukseskan kembali sasaran vaksin 6 sampai 11 tahun yang mudah-mudahan dengan bantuan dan support keluarga besar PGRI dan seluruh Dewan Guru dan juga komite sekolah, sasaran vaksin 6 sampai 12 tahun bisa terlaksana 100%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayi Nasruddin, Ketua PGRI Cabang Kecamatan Cikalong Kulon. Dengan adanya program vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun, kami jajaran guru di Cikalong Kulon mendukung penuh program pemerintah dalam hal vaksinasi untuk anak usia 6-11 ini. Mudah-mudahan seluruh jajaran di sekolah, kepala sekolah dan guru bisa menyampaikan sosialisasi ini kepada orang tua dan anaknya sehingga mereka anak-anak bisa divaksin dan menerima vaksin tersebut dengan sukarela tanpa ragu-ragu, apalagi dipaksa. Mudah-mudahan mereka dapat menerima vaksin ini sehingga mereka mendapatkan kekebalan terhadap berbagai penyakit yang dikhawatirkan, terutama virus varian baru Omicron yang muncul di tahun 2021 akhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak sekolah tentu saja sangat mendukung, apalagi vaksin merupakan salah satu syarat untuk dibukanya pembelajaran tatap muka. Maka tentu saja dari pihak sekolah ini sangat mendukung dan kami siap untuk melaksanakan apabila memang kami diperlukan. Bahkan kami bisa dilibatkan dalam satgas di sekolah.